Oke, dan halo teman-teman semua, saya Mita Natasha, saya seorang mahasiswa biologi dan tentunya pada podcast kali ini kami siap menjelajahi dunia pratista atau dunia biologi. Nah, narasumber kita sudah berkenalan nih dengan para pendengar podcast kita kali ini. Dan Kak Zaidan, mungkin para pendengar masih kurang familiar dengan yang namanya protista. Bisakah Kakak menjelaskan mengenai protista singkat saja? Ya, tentu protista itu adalah kelompok organisme eukariotik yang sangat beragam. Mereka bukan hewan, tumbuhan, dan jamur. Umumnya protista bersel tunggal, tetapi ada juga yang bersel banyak atau multiseluler. Mereka hidup di berbagai habitat, terutama di air. Seperti itu. Mungkin dari Mbak Mei. Oke, benar banget nih apa yang disampaikan Kak Eka. Jadi saat ini tentunya perlu diketahui sekalian ada di rumah dan yang ada di sini. Protista itu perlu diketahui sekali mempunyai peran penting dalam ekosistem lokal. Seperti ada fitoplankton dan merupakan sebagai produsen utama di perairan. Tentunya mereka juga berperan sebagai pengurai dan sumber makanan bagi organisme lainnya. Wah, ternyata protista itu sangat penting ya para pendengar. Jadi tadi itu sudah disampaikan oleh Kak Zaidan menyebutkan bahwa protista itu beragam. Seberapa beragam sih protista itu, Kak? Ya, protista itu sangat beragam ya teman-teman, baik dalam bentuk, ukuran, maupun cara hidupnya. Ada yang mirip hewan, disebut protozoa. Lalu ada juga yang bergerak aktif untuk mencari makanan. Ada juga yang mirip tumbuhan, yaitu alga, yang mampu berfotosintesis. Dan ada juga yang mirip jamur. Itu. Salah satu contoh protista mirip hewan perlu diketahui teman-teman sekalian yang sering kita dengar adalah amoeba. Teman kasih dengan amoeba ya, tidak pasti tahu amoeba. Nah, tentunya amoeba yang bergerak dengan Pseudopodia atau kaki semu atau protista itu mirip tumbuhan, contohnya Euglena yang punya profil untuk berfotosintesis. Jadi seperti itu para pendengar, bahwa protista itu sangat beragam seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Wah, menarik sekali ya. Jadi saya makin penasaran nih bagaimana protista itu cara bereproduksinya, Kak. Mungkin bisa dijelaskan? Oke, jadi begini ya sobat biologi, protista sendiri itu cara reproduksinya itu juga beragam. Ada yang bereproduksi secara seksual juga ada, misalnya dengan pembelahan biner. Nah, pembelahan biner ini termasuk dengan aseksual, dan ada juga yang bereproduksi secara seksual, seperti itu. Tapi kita perlu tahu juga bahwasannya ada beberapa jenis protista ini yang bisa tergantung cara reproduksinya juga. Jadi kayak tergantung seperti kondisi lingkungan itu menjadi salah satu faktor pembiayaan dalam siklus reproduksi. Jadi seperti itu cara bereproduksinya ya para pendengar. Wah, luar biasa ya, sangat luar biasa sekali ternyata cara bereproduksi si protista tersebut. Tapi apakah semua protista itu bermanfaat ya, Kak? Adakah protista yang merugikan juga? Tentu saja ada ya. Beberapa protista ada yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, misalnya Plasmodium yang menyebabkan malaria, dan Entamuba histolitica yang menyebabkan disentri. Tapi selain menyebabkan penyakit nih kakak-kakak dan rekan-rekan di rumah sekalian, protista ini juga dapat merugikan karena terdapat racun di dalamnya. Nah, seperti Dinoflagellata yang menyebabkan retide. Jadi kita perlu waspada ya para pendengar terhadap protista yang merugikan. Ternyata juga ada yang mengandung racun. Protista
meskipun mikroskopis. Mereka memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan. Untuk Mbak Mei, Jadi pesan saya sih jangan lupa untuk terus belajar ya teman-teman dan mengeksplorasi keanekaragaman hayati di sekitar kita termasuk di dunia berpesta yang sangat mengejutkan dan Indonesia. baik, terima kasih kepada Pak Zaidan dan Mbak Mei atas informasi yang sangat bermanfaat ini dan sangat menakjubkan. Semoga podcast ini bisa menambah wawasan para pendengar kita semua yang telah hadir dalam podcast ini. Dan yuk sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye bye. Dan